Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, Kak Git akan membahas materi dan contoh soal tentang aturan sinus dan kosinus. Nah, untuk yang pertama di sini aturan sinus ya. Jadi misalnya ada segitiga di sini, segitiga sembarang. Di sini kita kasih label ABC gitu ya. Anggaplah segitiga ABC. Oke. Nah, sisi di seberangnya sudut A, ini kan ada sudut A nih. Ya, terus nyebrang ke sana. Ini kita labelin sebagai A kecil gini. Jadi si A kecil ini mewakili garis BC. Gitu biasanya. Nah, ini di sini ada sudut B ya. Nah, di seberangnya sudut B, ya ini garis AC, itu kita labelin sebagai B kecil. Sisanya yang di seberangnya sudut C, sini itu garis AB, ya ini kita labelin C kecil. Kayak gini. Nah, aturan sinus itu berlaku A per sin A, gitu ya, A per sin A ini harus sama dengan B per sin B, kemudian harus sama dengan C per sin C, kayak gitu. Jadi bisa dibilang garis B di sini ya, garis B kecil ini ruas garis AC gitu kan ya, dia berbanding dengan sinus sudut B kayak gitu belakangnya. Terus garis BC di sini atau diwakili dengan A kecil ini sebanding dengan si sudut A kayak gitu dan seterusnya. Nah, di sini udah ada satu contoh soal. Diketahui segitiga ABC dengan sudut A sama dengan 75 derajat, sudut C sama dengan 45 derajat dan sisi AC sama dengan 8 cm. Panjang AB adalah. Oke, langkah pertama kita gambar dulu ya nih segitiganya. Di sini kita labelin si ABC ya. Segitiga ABC dengan sudut A-nya katanya 75 derajat, kemudian sudut C di sini 45 derajat. Nah, segitiga itu kan jumlah sudutnya semua tuh besarnya 180 derajat gitu ya. Ini 75 tambah 45 itu kan 120 nih, mereka berdua ya. Mereka berdua ini 120. Jadi untuk besarnya si sudut B itu tinggal 180 derajat dikurang 120 derajat ini. Berapa? 60 derajat gitu ya. Berarti sudut B di sini 60 derajat. Kita kasih. Terus panjang sisi AC yang ini. Nah, AC ini panjangnya 8 cm katanya. Tulis ini ya, 8 cm. Oke. Yang ditanya adalah panjang AB yang ini. Nah, ini berapa? Oke. Kita buat nih sekarang aturan sinusnya ya, bisa pakai aturan sin ini. Jadi karena yang ditanya si garis AB ini ya, belakangnya itu sudut apa? Dia di sini. Nah, sudut C ya. Berarti gini aturan sinnya. AB per sin C, oke, harus sama dengan, nah kebetulan yang diketahui ini adalah garis AC. Ya, garis AC 8 cm terus belakangnya dia adalah sudut B. Berarti di sini AC per sin B. Kayak gitu. Kalau udah baru boleh dimasukin yang diketahui nilainya. AB itu yang ditanya. AB per sin C berarti sin 45 derajat. Sama dengan AC-nya 8 cm per sin B berarti sin 60 derajat. Oke, ini jadinya AB per sin 45 derajat itu setengah akar 2 sama dengan 8 per sin 60 derajat itu setengah akar 3. Oke, nah di sini setengah ini boleh dicoret sama-sama di bawah soalnya. Terus akar 2-nya tinggal kali ke sana aja. Kayak gitu. Jadi AB itu ya sama dengan sisa si AB kan. Akar 2 ke sana. 8 akar 2 per sisanya akar 3. Kalau udah kayak gini boleh dirasionalin, dikali akar 3 per akar 3 ya, berarti AB sama dengan ini dikaliin jadinya 8 akar 6 per bawahnya juga dikaliin 3 gitu ya. Ini boleh ditulis 8 per 3 akar 6 cm. Nah, segini jawabannya. Mana nih? Berarti jawabannya yang A. Oke, lanjut. Sekarang yang kedua ada aturan kosinus. Di sini ada segitiga. Udah kaget gambarin. Kita labelin lagi. Itu segitiga A, B, C. Sebenarnya hurufnya boleh apa aja, yang gampang aja nih A, B, C. Terus tadi itu di seberangnya sudut A, nih sudut A, ya seberangnya sana garis BC. Ini kita labelin sebagai A kecil gitu ya, sisi A. Kemudian ini sudut B, di seberangnya sudut B sana, yaitu ruas garis AC. Ini adalah
B kecil gitu kan. Sebenarnya boleh aja AC aja langsung, itu boleh, nggak masalah. Terus sudut C di sini ya, seberangnya adalah garis AB. Boleh garis AB aja ditulis atau biasanya diganti dengan huruf C kecil kayak gini. Nah, untuk aturan kosinus biasanya sudutnya tuh cuman satu aja. Kalau tadi kan aturan sin itu minimal ada 2 sudut biasanya, baru bisa pakai aturan sin. Tapi kalau di sini sudutnya satu, misalnya kosinus sudut A katakanlah gitu ya. Nah, kosinus sudut A itu kayak gimana? Di depannya sudut A itu ada A kecil ya. Jadi gini, berarti A kuadrat itu harus sama dengan, nah sudut A ini diapit oleh garis B dan C gitu kan. Jadi dibikin gini, B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2 kali B kali C kali cos sudut A, kayak gitu. Nah terus yang berikutnya, kalau mau kosinus sudut B yang ini ya, seberangnya sudut B ini adalah ruas garis AC atau si B kecil. Berarti gini jadinya, B kuadrat sama dengan gitu. Nah, sudut B itu diapit oleh A dan C gitu kan. Jadinya di sini A kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2AC lalu dikali cos B. Kayak gini. Nah, yang ketiga, untuk kosinus sudut C gitu ya. Ini sudut C di sini. Seberangnya sudut C itu adalah ruas garis AB atau dilabelin sini C kecil, berarti C kuadrat itu sama dengan gitu. Nah, sudut C ini diapit oleh A dan B, berarti A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang 2AB kali cos C. Nah, kurang lebih seperti itu untuk aturan kosinus. Ada satu contoh soal di sini. Diketahui segitiga ABC dengan sisi AB sama dengan akar 3 cm, BC-nya 3 cm dan AC 2 akar 3 cm. Besar sudut A adalah, di sini ada gambar segitiga lagi. Kita kasih tanda di sini A, terus ini B, ini C gitu ya. Terus AB katanya di sini akar 3 cm kayak gitu. Terus apa lagi? Ada BC yang ini katanya 3 cm. Terus AC sisanya di sini ini 2 akar 3 cm kayak gitu. Yang ditanya adalah besar sudut A. Sudut A ini kan, ya, sudut A-nya ini berapa derajat. Nah, di seberangnya sudut A itu kan ada si garis BC ini kan, si 3 cm. Berarti kalau mau langsung bikin aturan cosnya kayak gini, 3 kuadrat itu harus sama dengan, nah sudut A ini diapit oleh akar 3 dan 2 akar 3. Berarti jadinya sisanya akar 3 kuadrat gitu. Terus ditambah 2 akar 3 kuadrat dikurang 2 kali akar 3, terus dikali lagi 2 akar 3 gitu, dikali cos A. Nah, ini masing-masing kita hitung dulu ya. Jadi si 3 kuadrat ini 9 ya kan, akar 3 kuadrat itu 3, ditambah ini 2 kuadrat 4 kali 3 berarti 12 ya, dikurang 2 kali 2 4, akar 3 kali akar 3 3, 4 kali 3 12 cos A. Oke. Nah, terus si 12 cos A-nya ini kan sepaket terus ada tanda minusnya, dia pindah ke sebelah kiri. Berarti di sini jadi 12 cos A itu sama dengan, ini sisanya 3 ditambah 12, terus pindah nih 9-nya ke kanan, berarti dikurang 9. Gini ya. Jadinya itu 12 cos A sama dengan, ini berapa? 15 kurang 9, 6 ya. Jadi cos A itu sama dengan 6/12. Kalau diperkecil sama-sama bagi 6, jadinya 1/2. Nah, sekarang cos berapa yang hasilnya 1/2, atau si sudut A itu berarti arcus dari cos setengah kayak gini. Nah, sudutnya itu adalah 60 derajat. Kenapa bisa 60 derajat? Karena cos 60 derajat itu adalah 1/2 kayak gitu. Berarti besar sudut A adalah 60 derajat, jawabannya yang C ya. Oke, Kak Git kasih contoh soal yang lain di sini. Perhatikan gambar berikut ya, ada 2 segitiga ABD, kemudian BDC ini digabung. Yang ditanya adalah panjang CD. CD tuh di sini ya. Nah, segitiga BDC ini ya. Oke. Berarti kita butuh informasi yang lain, minimal panjang BD kayak gitu ya. Nah, panjang BD ini kita bisa pakai segitiga ABD nih. Saya potong nih ya segitiganya.
udah sendirian nih di sini ABD. Oke, kita nyari panjang BD yang ini. Ya, garis BD tuh belakangnya adalah sudut si 45 derajat ini kan. Nah, berarti gini jadinya. BD per sin 45 derajat gitu. Karena di sini ada dua sudut, makanya bisa pakai aturan sin gitu ya. Terus si 10 cm kebetulan di sini diketahui yaitu si AD. Nah, AD belakangnya itu adalah sudut 30 derajat. Akan berarti di sini sin 30 derajat gitu. Berarti di sini BD per setengah akar 2 gitu ya. Harus sama dengan AD-nya 10 per sin 30 derajat itu adalah setengah. Nah, setengahnya boleh dicoret nih sama-sama di bawah. Terus akar 2-nya kali ke sana. Oke, berarti BD itu sama dengan 10 akar 2. Bawahnya udah hilang. Tinggal ini aja. Berarti 10 akar 2 cm. Nah, terus dilanjutin kan ke segitiga BDC. Kita mau nyari CD di sini. Karena kebetulan di sini hanya ada satu sudut dan dua sisi, ya berarti di sini ngitungnya pakai aturan kosinus ya, nyari CD. CD ini belakangnya adalah sudut si 45 derajat itu kan. Oke, berarti gini jadinya. CD kuadrat itu sama dengan sudut B ini, sudut 45 derajat diapit oleh 16 dan 10 akar 2. Berarti jadinya 16 kuadrat gitu ya. Ditambah sini 10 akar 2 kuadrat dikurang 2 kali 16 kali 10 akar 2 terus dikali cos 45 derajat gitu ya. Ini dihitung dulu, berarti CD kuadrat sama dengan 16 kuadrat itu 256 ditambah ini berarti 100 kali 2 200 dikurang berapa nih, 160 kali 2 berarti 320 akar 2 dikali cos 45 derajat itu 1/2 akar 2. Gini ya. Jadi, CD kuadrat itu sama dengan berapa nih? 456 gitu ya. Dikurang. Nah, lihat di sini ada setengah, kemudian ada akar 2 kali akar 2. Akar 2 dikali akar 2 itu kan 2, berarti dicoret sama ini ya, habis. Sisanya adalah dikurang 320. Jadi, CD kuadrat itu sama dengan berapa? Tinggal dikurangin. Ini 6, 5 kurang 2 itu 3, 4 dikurang 3 itu 1. Jadi CD-nya itu adalah akar dari 136. Ini sama aja akar dari 4 dikali 34 ya. Jadi 4 kali 34 itu kan hasilnya 136. Nah, akar 4 itu kan 2, berarti CD-nya adalah 2 akar 34 cm. Nah, ini jawabannya. Yang mana? Yang C ya. Lanjut ya, sebuah kapal berlayar dari pelabuhan A ke pelabuhan B sejauh 200 mil dengan arah 35 derajat. Dari pelabuhan B, kapal tersebut berlayar menuju pelabuhan C sejauh 300 mil dengan arah 155 derajat. Jarak antara pelabuhan A ke pelabuhan C adalah... Ini sering banget ya muncul soal kayak gini biasanya. Nah, pertama harus gambar dulu gitu ya. Jadi dari A ke B sejauh 200 mil terus arahnya tuh 30 derajat. Jadi gini, misalnya katakanlah ada sumbu X kan dia horizontal gitu kan, kayak gini ya. Terus kapalnya ini berlayar dari titik A, anggaplah titik A di sini ya, terus ke titik B, tarik garis saja titik B misalnya di sini. Nah, ini dari A ke B ya, di sini sudutnya adalah 35 derajat kayak gitu. Terus lanjut nih dia dari B ke C, tapi kan arahnya 155 derajat. Ini harus diukur dari sumbu X positif juga. Sumbu X kan ke sana tuh ya, mendatar ya. Nah, kalau lurus gini itu kan 90 derajat. Nah, karena dia 155 berarti pasti ke sana miringnya. Nah, kayak gini. Jadi dari sini ke sini itu 155 derajat. Kayak gitu ya. Nah, di sini adalah titik C-nya. Terus yang ditanya itu adalah jarak dari A sampai ke C. Sini. Nah, si garis merah ini berapa? Tadi informasinya itu apa aja? Pertama dari A ke B itu sejauh 200 mil gitu ya. Terus dari B ke C itu sejauh 300 mil. Ya, ada dua sisi di sini. Terus mau nyari AC di sini. Belakangnya garis AC itu adalah sudut B. Yang ini nih, saya tandain. Nah, kita butuh sudut dia ini berapa derajat?
Caranya tuh gini, dia pakai hubungan garis dan sudut. Ini sumbu putus-putusnya saya terusin ya. Oke, kalau di pelajaran garis dan sudut, kalau ada huruf Z begini, yang di sini sama sini, itu pasti besarnya sama. Jadi kalau di sini 35 derajat, yang kecil ini nih, ini juga pasti sama 35 derajat. Gitu ya. Terus, yang garis BC, yang kayak gini nih, di sini 155, sama yang sebelahnya, sama si dia nih saya tandain merah, yang ini. Nah, ini tuh saling berpelurus kan mereka berdua. Berpelurusnya tuh jumlahnya harus 180 derajat gitu ya. Jadi sebelahnya ini 180 dikurang 155 derajat. Berapa nih? 25 derajat. Kayak gitu. Jadi tadi di sini itu adalah 35 ya, di sini 25. Nah, ditambah nih. Berarti sudut B-nya adalah 60 derajat ya, dari 25 ditambah 35. Oke, jadi sekarang kita punya gambar tuh kayak gini ya. Ada panjang AB-nya 200 mil, terus BC-nya 300 mil, dan sudut B-nya 60 derajat. Oke, yang ditanya adalah garis AC nih yang merah. Pakai aturan kosinus ya, karena ada dua sisi dan satu sudut. Berarti gini, AC kuadrat itu sama dengan 200 kuadrat ditambah 300 kuadrat gitu ya, dikurang 2 kali 200 kali 300 kali cos 60 derajat. Oke, ini masing-masing dihitung dulu. Berarti AC kuadrat sama dengan ini berarti 40.000 ya kan, 200 kuadrat ditambah ini 90.000 dikurang ini 60.000 dikali 2 berarti 120.000 dikali cos 60 derajat itu setengahnya dari 120.000. Berarti AC kuadrat sama dengan 40.000 ditambah 90.000 dikurang 60.000. Gini ya. Nah, berarti AC kuadrat itu sama dengan 90 kurang 60 30 tambah 40 berarti 70.000 ya. Jadi untuk panjang AC-nya itu adalah akar dari 70.000. Ini sama aja 10.000 kali 7 ya. Akar dari 10.000 kali 7 kayak gini. Nah, akar 10.000 itu kan 100. Berarti jadinya 100 akar 7 mil. Oke, jawabannya berarti yang C. Oke, segitu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, and share videonya ke teman-teman kalian supaya bisa belajar bareng-bareng di sini.